Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai diskusi pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk membuka masker terlebih dahulu agar apa yang kami sampaikan lebih jelas dan mudah dipahami oleh adik-adik calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi dari kesiswaan, yaitu tata tertib sekolah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sangaji Dwi Saputra, biasa dipanggil Sangaji. Saya mengampu bimbingan dan konseling, dan di sebelah kiri saya, monggo Bapak Aris yang terhormat untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Aris Cahya Ramadan, biasa dipanggil Pak Aris, di SMK Negeri 4 Pekalongan sebagai pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan pada tahun ini saya diberikan amanat tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin nanti sambil berjalan, adik-adik calon peserta didik semua bisa mengenal kami lebih dalam. Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi di awal, kami akan mendiskusikan atau mempresentasikan atau membahas mengenai tata tertib sekolah. Untuk adik-adik peserta didik, calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan semuanya pasti masih belum tahu dan belum paham apa saja tata tertib yang ada di SMK Negeri 4 Pekalongan. Nah, monggo Bapak Aris untuk memulai diskusi pada pagi hari ini. Baik. Oke, selamat pagi semuanya calon peserta didik baru SMK Negeri 4 Pekalongan. Mohon izin untuk menyampaikan mengenai tata tertib sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan akan saya sampaikan dan akan kami diskusikan bersama Bapak Sangaji selaku guru BK. Sebelum kita membahas tata tertib, perlu kita ketahui bahwa tata tertib sekolah itu pada umumnya memang hampir sama Bapak. Namun di suatu lembaga, tentunya lembaga pendidikan kita di SMK Negeri 4 Pekalongan mempunyai batasan-batasan atau aturan-aturan yang khusus Bapak, Gitu. yang akan kita laksanakan baik secara daring maupun secara luring ataupun tatap muka. Baik, langsung saja tata tertib sekolah. Kita perlu mengetahui apa pengertian dari tata tertib sekolah. Yang pertama yaitu mengenai tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat yang memaksa, sehingga wajib bagi warga untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Kemudian pengertian dari sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, pengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Dan yang ketiga, pengertian tata tertib sekolah secara keseluruhan, yaitu peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga pendidikan, yaitu di sekolahan kita SMK Negeri 4 Pekalongan, yang harus ditaati oleh warga sekolah. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat yang memaksa, sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Nah, begitulah Bapak Sangaji pengertian dari tata tertib sekolah secara umum. Tadi Pak Aris sudah menjelaskan pengertian dari tata tertib secara umum dan menyebutkan warga sekolah. Siapa saja sih warga sekolah yang ada di SMK Negeri 4 Pekalongan itu? Yaitu yang pertama ada pendidik. Pendidik itu ada Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua ada tenaga pendidikan Pak Sangaji. Iya. Tenaga pendidikan itu ada staf tata usaha,
ada bidang kebersihan, ada bidang keamanan, itu termasuk dalam tenaga kependidikan karena berada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga ada peserta didik, dan yang sedang melihat ini insya Allah calon-calon peserta didik di SMK Negeri 4 Pekalongan. Maka dari itu silakan ikuti kegiatan MPLS dari awal hingga akhir sehingga mampu memahami secara keseluruhan apa-apa yang ada di SMK Negeri 4 Pekalongan, baik profil sekolah, kemudian ada profil jurusan, ada dari kesiswaan tentang tata tertib, dan dari tutorial e-learning, dan terakhir nanti kalian akan melakukan perencanaan karir. Selama 3 tahun ini nanti kalian akan membuat perencanaan terlebih dahulu sehingga kedepannya kalian sudah punya tujuan yang lebih matang dengan karir kedepannya, karena dengan perencanaan karir itu kalian sudah punya pondasi bagaimana kalian melangkah dan apa yang harus kalian persiapkan. Nah, betul sekali Mas Haji. Kemudian siapa sih peserta didik itu? Yaitu mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Kemudian yang keempat ada masyarakat di lingkungan sekolah, yaitu warga masyarakat yang berada di lingkungan sekitar SMK Negeri 4 Pekalongan. Oke, untuk tata tertib bagi peserta didik. Nah, karena ini materi MPLS dan berkaitan dengan peserta didik, maka peraturan-peraturan yang akan kami jelaskan yaitu peraturan mengenai atau tata tertib mengenai bagi peserta didik, yaitu kita bagi menjadi 3, ada perilaku, kemudian ada kerajinan, dan kerapian. Nah, ketiga aspek ini sangatlah penting, jadi jangan lupa untuk disimak sampai akhir video. Iya, terima kasih Bapak Aris. Jadi seperti itu, secara umum atau gambaran umum mengenai tata tertib sekolah dan siapa saja yang menjadi warga sekolah. Ingat ya, warga sekolah bukan hanya peserta didik, tapi yang akan kami bahas di sini tata tertib bagi peserta didik. Untuk tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang lain itu ada tata tertibnya sendiri. Jadi tolong untuk adik-adik semua jangan pernah disamakan ya. Jangan pernah disamakan karena masing-masing dari kami atau masing-masing dari warga sekolah itu sendiri punya tata tertibnya masing-masing. Jadi jangan pernah untuk disamakan. Nah, yang akan kami bahas di sini tata tertib bagi peserta didik itu dibagi menjadi 2 ya. Tata tertib saat di sekolah atau saat tatap muka, pembelajaran saat tatap muka, dan yang kedua yang sedang kita alami saat ini, tata tertib saat mengikuti pembelajaran secara online. Ya, di tengah masa pandemi seperti ini otomatis kita harus melakukan pembelajaran secara online atau secara daring. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai tata tertib saat di sekolah, yaitu tata tertib yang berlaku saat kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau pembelajaran tatap muka. Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Aris. Nanti kami bergantian akan menjelaskan masing-masing dari kedua tata tertib itu. Monggo silahkan dilanjut Pak Aris. Oke, terima kasih Bapak Saji. Kembali lagi ke Pak Aris ya untuk menjelaskan tata tertib saat di sekolah atau ketika kalian nanti berangkat, yaitu pembelajaran tatap muka. Dan ini sangat berbeda dengan nanti yang akan dijelaskan oleh Bapak Sangaji mengenai tata tertib saat mengikuti pembelajaran secara online. Baik, sudah kami jelaskan tadi ada 3, yaitu yang pertama ada aspek perilaku. Aspek perilaku ini dibagi lagi menjadi beberapa sub, yaitu yang pertama ada proses belajar mengajar atau proses belajar ya, contohnya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, misal tabuhan kalau dalam bahasa Pekalongannya ya. Kemudian guyonan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian tidak makan dan minum saat kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, tidak menggunakan HP saat kegiatan belajar mengajar. Dan kegiatan belajar mengajar biasanya disingkat KBM. Kemudian yang kedua ada kesopanan. Kesopanan ini yang pertama contohnya
berbicara tidak menggunakan unsur penghinaan. Nah, ini sering sekali kita dapati ketika pembelajaran tatap muka, kalian saling menghina antar teman, saling ejek saling mungkin. ejek, ya. Itu jangan sampai terjadi ketika pembelajaran tatap muka. Apalagi menghina bapak ibu guru, menghina tenaga pendidikan atau warga yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang berikutnya, contohnya itu tidak ada unsur bullying, ya. Kita semua bersaudara, jangan sampai kalian membuli satu sama lain, karena itu bisa bersangkutan dengan hukum. Kalau sudah bersangkutan dengan hukum, itu sanksinya sangat berat. Sangat berat, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, maksud dari mempertentangkan itu kalian berdebat sana kemari yang tidak ada segi positifnya, sehingga menimbulkan kalian dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia dari pembahasan yang sedang kalian lakukan. Nah, ini tolong dengan sangat, mari kita jaga negara Indonesia tercinta sehingga utuh, dan kalian adalah generasi milenial yang wajib menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana. Di sekolah kita sarana dan prasarananya sudah lumayan baik. Kita sedang berkembang karena kita adalah sekolah yang lumayan baru. Jadi kita dukung terus untuk pengembangan fasilitasnya, fasilitas sarana dan prasarana, sehingga kalian juga kalau tidak bisa istilahnya ikut membangun, paling tidak bisa menjaga seperti itu. Bisa menjaga, Pak Sanaji. Contohnya tidak merusak barang milik teman, ya. Ketika di sekolah, ya, barang-barang milik teman itu jangan sampai dirusak, ya. Itu sama dengan kegiatan yang istilahnya contoh yang tidak baik untuk dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, tidak merusak fasilitas belajar, meja, kursi, ya, kursi mungkin dibuat berdiri, disusun, buat nanti rusak. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Kemudian tidak merusak taman sekolah. Itu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian untuk dari segi yang keempat yaitu penampilan. Dan penampilan ini dibagi menjadi dua, yaitu penampilan bagi peserta didik putra dan bagi peserta didik yang putri. Untuk siswa putra itu tidak boleh bertindik di bagian tubuh manapun, baik telinga, hidung, lidah, ya. Yang lagi mungkin ngetren ketika kalian nonton televisi, mungkin di Instagram, yang kalian contoh dari artis-artis yang berada di media sosial, itu tidak boleh kalian bawa di lingkungan sekolah. Contohnya laki-laki bertindik itu tidak boleh. Kemudian kalau yang perempuan tidak boleh bertindik selain di telinga, ya. Jadi bertindik itu tempatnya hanya di telinga. Di sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak bertato, ya. Yang keempat, tidak menggunakan aksesoris selain jam tangan, ya. Apabila menggunakan aksesoris selain jam tangan akan disita dan tidak dikembalikan. Contohnya gelang, ya, kalung. Kemudian perhiasan. Perhiasan ini bagi perempuan itu kita menghindari yang namanya kehilangan. Siap. Misal kalian praktek di jurusan agribisnis perikanan air tawar, ya, nanti ketika di kolam mungkin nanti cincin emasnya atau kalungnya bisa jatuh ke kolam, dicari nanti hilang, tidak ketemu. Nah, itu nanti bisa-bisa sekolah mendapatkan teguran atau dari orang tua mendapatkan istilahnya laporan. Ya, padahal di aturan sendiri sudah terlihat jelas bahwa siswa dan siswi itu tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan. Betul. Kemudian yang terakhir, tidak memanjangkan kuku, karena ini menyangkut keselamatan kerja ketika melakukan kegiatan praktik di pembelajaran produktif. Siap. Kalau memanjangkan kuku takutnya kena grinder ketika di jurusan pengelasan. Kalau di jurusan listrik mungkin kena tang ataupun apa alat yang dapat yang berkaitan dengan istilahnya dipegang kemudian untuk dilakukan dari pembelajaran praktek atau kerja.
Itu. Kemudian yang kelima yaitu dari aspek tingkah laku. Dan tingkah laku ini contohnya yaitu membawa rokok, kemudian merokok, mabuk, mencuri, dan mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini tidak boleh dilakukan di sekolahan. Kemudian yang kedua dari aspek kerajinan. Aspek kerajinan itu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar dan presensi. Ya, untuk yang pertama, contohnya dalam kegiatan belajar mengajar tidak membawa buku, ya mungkin karena semalam tidak menjadwal sehingga tidak membawa buku, dan yang kedua tidak membawa tugas. Dan ini sering terjadi, kakak-kakak kelas kalian tidak membawa buku, tidak membawa tugas, tidak membawa baju praktek atau workpack, ya itu izin kepada kami untuk mengambil. Dan bagaimana kalau misalkan izin seperti itu, maka kami tidak memperbolehkan atau tidak diizinkan untuk pulang, ya. Itu sudah menjadi konsekuensi dari aturan yang sudah ditetapkan. Jadi kalian harus prepare dari malam hari apa-apa yang harus dibawa ketika berangkat ke sekolah. Dan yang kedua mengenai presensi, ya presensi sama absen itu beda ya. Kalau present itu hadir, kalau absen itu kalian tidak hadir. Jadi harus kita pahami ketika kalian menyebutkan kata present dan absen itu sangat berbeda ya Bapak. Kemudian contohnya dari presensi, yang pertama terlambat datang ke sekolah, kemudian membolos. Nah, itu contoh dari peraturan tentang presensi dari aspek kerajinan. Dan yang ketiga yaitu aspek kerapian. Dan aspek kerapian ini ada yang khusus di SMK Negeri 4 Pekalongan yang mungkin tidak didapati di sekolah lain gitu ya Pak. Dan ini sifatnya harus dan wajib dilakukan karena ini sudah aturan dari sekolah. Ya, yang pertama mengenai seragam. Ya, seragam ini sudah disebutkan atau sudah dijelaskan melalui Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Nanti bisa di-download ya, peraturan seragam sekolah. Ya, seragam sekolah itu dibagi menjadi 3. Ada seragam nasional, ada seragam kepramukaan, dan yang terakhir seragam khas Bapak. Seragam khas, oh iya. Yang seragam khas di SMK masing-masing. Seperti itu. Dan seragam nasional kita, karena kalian sudah masuk ke jenjang SMK, yang pertama ada seragam putih abu-abu. Ya, selamat datang di dunia putih abu-abu, di dunia SMK. Dan seragam ini akan kalian gunakan pada hari Senin dan Selasa. Kemudian yang kedua ada baju khusus. Nah, ini yang termasuk baju khas dari SMK 4. Dari SMK Negeri 4 sendiri. Dan ini baru 2 tahun Bapak ya, untuk kita laksanakan pengadaan baju khusus. Itu nanti digunakan ketika hari Rabu. Yang ketiga ada baju batik, ini termasuk baju khas SMK juga, itu digunakan pada hari Kamis. Dan yang keempat baju pramuka, ini kepramukaan, ini secara umum hampir sama, dan ini untuk baju nasional ini putih abu-abu dan pramuka bisa kalian dapatkan di toko-toko seragam terdekat. Ya, silakan kalau sudah mau mulai pesan, silakan pesan di toko-toko baju seragam terdekat di rumah kalian. Kemudian yang kelima ada baju wearpack, yaitu digunakan atau dibawa saat jam praktek produktif atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di bengkel sekolahan. Kemudian ada peraturan mengenai sepatu. Nah, ini kita sebagai Bapak Ibu guru yang muda itu memberikan aturan secara istilahnya mengikuti kaum milenial, Pak. Bahwa mengikuti perkembangan zaman lah ya Pak ya. Sepatu ini dominan memang harus hitam, kemudian bertali juga hitam, tidak boleh bertali selain hitam. Contohnya putih atau berwarna-warni itu tidak boleh, meskipun sepatunya sudah dominan hitam. Kemudian untuk peraturan dari kaos kaki,
kaos kaki putih digunakan saat seragam putih abu-abu dan batik. Kemudian untuk kaos kaki hitam digunakan saat menggunakan seragam pramuka dan panjang kaos kakinya itu sekitar 10 cm di atas mata kaki, ya 10 cm di atas mata kaki. Dan ini silahkan bisa kalian lihat contoh-contoh contoh sepatu yang sesuai dengan tata tertib di SMK Negeri 4 Pekalongan, ya. Ada pantofel yang full hitam boleh. Ada merek misalkan dari sepatu sporty, silahkan merek apapun, yang penting sesuai dengan tata tertib sekolah seperti yang di layar seperti ini, ya silahkan dilihat, ya itu boleh. Itu semuanya menggunakan tali hitam, ya. Dan bila tambah sedikit Pak Aris, bila ada sepatu yang mereknya itu ada unsur warna putihnya itu masih diperbolehkan ya Pak Aris. Karena kebanyakan pabrikan saat ini kan seperti itu. Sepatu dominan hitam tapi warnanya mungkin akan dibedakan. Itu adalah sebagai apa namanya mungkin strategi marketingnya, branding juga. Nanti silakan bisa digunakan. Yang penting dominan hitam dan tali sepatunya hitam seperti itu ya Pak ya. Pak Aris, saya sudah beli sepatu, sudah disiapkan jauh-jauh hari, tapi talinya tidak putih Pak, ya seperti yang ada di contoh ini. Nah silahkan kalian ganti tali sepatunya ketika nanti berangkat sekolah tatap muka menggunakan tali hitam. Ya kalau ada yang putih seperti ini silahkan diganti yang hitam. Yang hitam. Paham ya anak-anakku semua? Kemudian ini adalah contoh sepatu yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Ya bisa dilihat bersama. Inilah contoh-contohnya. Ini ada yang dominan hitam, namun ada motif-motif coraknya ya Pak coraknya, ya coraknya. Ada yang warna biru, warna oranye, itu tidak diperbolehkan berarti ya Pak. Ya. Apalagi sampai pelangi seperti itu, betul, jelas Pak, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai potongan rambut. Untuk potongan rambut kalian wajib cepak TNI Polri, ya. Maksimal modelnya 321, ya. Barbershop ataupun tukang cukur insya Allah sudah mengetahui potongan 321 cepak TNI. Jadi nanti ketika kalian sudah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, silahkan ke tukang potong atau tukang cukur terdekat ya atau langganan kalian untuk potong dengan model 321. Dan tidak boleh diwarna atau disemir atau di-clear, ya. Bahasa kalongannya di-clear seperti ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian untuk potongan rambut ini nanti dari kita tim kesiswaan akan melakukan pengecekan setiap satu bulan sekali. Dan ini bisa kalian lihat contoh model potongan rambut siswa putra, ya bisa dilihat dari samping itu kelihatan sangat tipis, ya dari depan kelihatan bagian atasnya ini tidak apa-apa masih ada sedikit atau rambut yang agak tebal, ukuran 3 cm. Ya, kemudian yang belakang tipis, ya ini contoh model potongan rambut siswa putra. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain mungkin bisa kalian tiru nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke, untuk ini biasanya yang menjadi apa ya, ramai Pak ya di sekolah kita, yaitu tentang istilahnya operasi atau pengecekan setiap bulannya. Baik anak-anakku, yang pertama kita akan melakukan himbauan, ya akan diberikan pengumuman. Kita ada waktu 1 minggu untuk potong rambut. Jadi 1 minggu sebelum adanya operasi pengecekan atau operasi potongan rambut nanti akan diumumkan bahwa minggu depan akan dilaksanakan operasi atau pengecekan potongan rambut, ya. Jadi nanti ada waktu 1 minggu bagi kalian untuk melakukan cukur atau merapikan sendiri di rumah, ya, seperti itu ya. Jadi pihak sekolah juga tidak spontan atau tidak inspeksi mendadak, ya, melakukan pengecekan. Kami juga punya sisi kemanusiaan, memberikan waktu buat adik-adik semua untuk merapikan rambutnya secara mandiri. Ya. Nah, bila tidak dilakukan merapikan atau melakukan potong secara mandiri, nanti ada konsekuensinya berarti ya Pak ya? Betul sekali Bapak. Ya. Baik, himbauan saja buat
calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan, mending sebelum kalian dicukur oleh Bapak Ibu guru, kalian cukur ke tempat cukur langganan kalian sesuai dengan aturan sekolah, daripada nanti akan seperti ini yang akan saya contohkan ya, karena ini sangat tipis sekali, gundul rata ya. Coba silakan dilihat. Nah, ini potongan rambut sebisa kita selaku tim kesiswaan untuk merapikan model rambut kalian ya. Dan sangat tipis sekali. Mesti raut mukanya jadi sedih kalau sudah dipotong seperti ini. Seperti dilihat dicontoh seperti ini, raut mukanya sangat sedih ya, karena potongan rambutnya gundul, sangat tipis. Ya. Baik, itu untuk peraturan-peraturan dari pembelajaran tatap muka ya, mohon untuk diperhatikan dan dipersiapkan. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan berjumpa di sekolahan kita tercinta di SMK Negeri 4 Pekalongan. Dan untuk materi dari tata tertib sekolah saat mengikuti pembelajaran online akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Sangaji Dwi Saputra. Ya. Untuk Bapak. Terima kasih Bapak Aris. Ya, di sini yang akan kami jelaskan ini diskusi ya. Kalau misal ada kritik atau saran masukan silahkan tulis di kolom komentar ya, untuk masukan di SMK Negeri 4 Pekalongan ke depannya biar lebih baik lagi. Tata tertib sekolah saat mengikuti pembelajaran online tidak bisa dipungkiri. Selama pandemi masih berlangsung, pembelajaran online seperti ini tidak bisa kita hindari. Ya, maka dari itu dari sekolah juga harus menyiapkan aturan yang mendasari yang menjadi pegangan kita saat melaksanakan pembelajaran secara online. Yang pertama terkait dengan kehadiran, kemudian yang kedua ada penugasan, yang ketiga ada tata krama berkomunikasi, yang keempat adalah bijak dalam bersosial media. Kita akan bahas satu persatu, kita kupas semuanya satu persatu. Yang pertama terkait dengan kehadiran ya. Nanti calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan semua akan mendapat materi e-learning. Besok Pak ya? Nah, besok akan mendapat materi e-learning dari tim kurikulum. Ya, jadi di menu pembelajaran di e-learning itu nanti ada menu pembelajaran. Ya, peserta didik dianggap hadir jika login di e-learning dan mengakses menu pembelajaran. Ingat, mengakses menu pembelajaran. Jika cuma mengakses e-learning, login, tapi tidak masuk ke menu pembelajaran, itu sama saja dianggap tidak masuk. Seperti itu. Ya, jadi kalian wajib mengakses menu pembelajaran. Mungkin kalau di analoginya atau kata lainnya, jika kalian saat tatap muka kalian sudah masuk ke gerbang sekolah, masuk ke lingkungan sekolah dan wajib masuk ke dalam kelas kalian yang ada Bapak Ibu guru sedang mengajarnya di situ. Jika tidak masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran, kalian juga tidak dianggap tidak masuk. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Kemudian yang kedua, kehadiran peserta didik akan direkap setiap bulan dan akan dilakukan evaluasi oleh guru mapel, wali kelas, tim STP 2K dan guru BK. Jadi nanti selama 1 bulan penuh kehadiran kalian kan sudah masuk di web e-learningnya, akan dilakukan secara sistem masuk, akan dilakukan rekapan setiap bulannya. Jika kehadirannya di bawah 50% secara kumulatif ya, tidak hanya 1 atau 2 mapel, tapi secara kumulatif dari semua pertemuan dan semua mapel, jika di bawah 50% maka akan dilakukan pembinaan, diberikan bimbingan ya, agar hal itu tidak terulang kembali. Oke, untuk tambahan Bapak Sangaji, silakan Pak Aris. Dari proses bimbingan ini ada juga yang namanya mungkin teguran dari Bapak Ibu guru mengenai kehadiran kalian ya. Jadi dalam proses bimbingan nanti silahkan diikuti dengan baik, karena Bapak Ibu guru yang mengajar juga memiliki karakter yang berbeda. Yang berbeda, jelas. Ya, boleh jadi ada yang membimbing secara halus, juga ada juga yang membimbing dengan cara ditegur langsung. Jadi mohon bagi peserta didik untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian jika dalam 1 bulan pertama seperti itu, kemudian berlanjut di bulan kedua, ya jika dalam 2 bulan berturut-turut kehadiran peserta didik dalam KBM online ini masih di bawah 50%, maka akan dilakukan pembinaan yang selanjutnya. Ya, yaitu akan dilakukan home visit agar ada komunikasi dengan orang tua kalian, biar orang tua kalian tahu ya keadaan anak
sikapnya itu di KBM online itu seperti apa, dan akan diberikan surat peringatan 1 atau SP1. Perlu dipahami adik-adikku semua bahwa SP ini bukan maksud untuk menakut-nakuti, tapi sebagai batasan kalian, sebagai momentum kalian untuk merubah sikap dan merubah diri kalian. Ya, kalian harus belajar dari kesalahan yang sudah kalian lakukan selama 2 bulan pertama ini. Di bulan ketiga harapannya dengan diberikannya SP1 ini kalian bisa merubah sikap, mampu merubah sikap yang lebih baik lagi. Kehadirannya diperbaiki, sikapnya diperbaiki, mengikuti KBM online dengan baik, seperti itu. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Jika dalam bulan ketiga masih saja seperti itu, dalam 3 bulan berturut-turut dari pantauan, dari rekapan kehadiran di KBM online masih di bawah 50%, otomatis akan dilakukan pembinaan yang ketiga, atau nanti saat kami melakukan home visit, tentunya ada guru BK, wali kelas, dan tim STP2K di dalamnya akan memberikan SP yang kedua. Ya, jika sudah SP yang kedua berarti sudah peringatannya sudah cukup keras, karena sikapnya setelah bimbingan peringatan 1 kok masih tetap seperti itu. Kemudian jika masih tetap seperti itu atau masuk ke dalam bulan keempat, rekapannya, pantauannya masih di bawah 50%, otomatis akan dilakukan home visit kembali oleh tim BK, tim kesiswaan, dan wali kelas. Tentunya akan diberikan surat peringatan ketiga, dan ini adalah peringatan yang terakhir, dan otomatis akan dikembalikan ke orang tua kalian masing-masing. Ya, naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti itu. KBM online itu bagi saya cukup mudah buat kalian. Kalian bisa di rumah sambil rebahan, sambil nonton TV, pegang smartphone kalian masing-masing, ikuti pembelajaran yang ada. Ya, santai. Beda kalau pas tatap muka kalian harus berangkat ke sekolah, masuk di dalam kelas, tapi senangnya ketemu sama teman-teman, seperti itu. Ya, tapi saat ini KBM online kan tidak bisa kita hindari selama pandemi masih belum berakhir. Untuk selanjutnya terkait dengan penugasan, ya. Untuk besok kalian harus benar-benar mengikuti materi dari tim kurikulum terkait dengan tutorial e-learning. Jadi nanti di dalam menu e-learning itu ada menu penugasan, ya, penugasan yang bisa kalian lihat nanti di e-learning. Ada menu pembelajaran dan juga ada menu penugasan. Ya, penugasan biasanya akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan penugasan ada jangka waktunya. Jadi tolong jangan cuma mengakses menu pembelajaran, tapi juga mengakses menu penugasan untuk melihat apa saja tugas yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Kerjakan tugas yang diberikan sebagai nilai tambah di nilai rapot. Ingat, setiap yang diberikan Bapak Ibu guru mesti ada nilainya. Bukan cuma kehadiran yang dipantau, tapi tugas juga ada nilai plusnya, seperti itu. Jangan diabaikan dan jangan disepelekan. Ya, kemudian tugas dapat dikumpulkan melalui e-learning atau WhatsApp kepada Bapak Ibu guru mapel yang bersangkutan atau yang memberikan tugas. Jika kalian mungkin nanti ke depannya dalam mengumpulkan tugas mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk aktif bertanya melalui WA, melalui telepon, atau kalian bisa datang langsung ke sekolah. Tapi ingat, jangan berkerumun, tetap protokol kesehatannya tetap dijalankan. Untuk selanjutnya terkait dengan tata krama berkomunikasi. Nah, ini juga yang tidak bisa kita hindari saat pandemi seperti ini. Otomatis adik-adik semua berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru via media sosial atau via smartphone kalian masing-masing. Nah, di dalamnya ada tata krama yang harus kalian pegang dan harus kalian jalankan setiap mau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Yang pertama kita bahas dulu yaitu pengertian mengenai tata krama. Tata itu berarti adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Kemudian krama sendiri berarti sopan santun atau tindakan atau perbuatan. Jika digabung menjadi kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan. Ya, kemudian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide ataupun yang lainnya dari satu pihak ke pihak lainnya. Ya, baik secara langsung seperti ini ataupun tidak langsung melalui handphone, melalui surat ataupun yang lain. Kemudian
pengertian tata krama berkomunikasi adalah peraturan yang berkaitan dengan sopan santun, kelakuan, dan tindakan yang berkaitan dengan aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dipahami ya? Nah, tata krama berkomunikasi saat mengikuti pembelajaran online ada 3 yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami mulai saat ini. Yang pertama yaitu bahasa. Ya, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian tata krama berkomunikasi saat mengikuti pembelajaran online yang harus kalian utamakan, yang harus kalian pegang saat berkomunikasi itu ada 3. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu bahasa. Nah, di sini kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena saya tahu ya, kalian pasti akan belepotan jika menggunakan bahasa Jawa krama atau bahasa Jawa halus. Ya, tapi kalau misal kalian menguasai bahasa Jawa krama halus, silahkan bisa digunakan saat berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu guru. Mungkin untuk bertanya tugas, mungkin untuk bertanya pengumpulan tugasnya seperti apa, atau bertanya berkaitan dengan mapel yang lainnya, seperti itu. Dan juga jangan dilupakan, gunakan pilihan kata yang mudah dipahami. Jangan menggunakan singkatan-singkatan yang kiranya susah untuk dipahami oleh Bapak Ibu guru ya, karena ya Pak Aris ya, kita tahu sendiri anak-anak sekarang kalau bikin story atau bikin yang lainnya tulisannya suka disingkat, dan saya yakin Bapak Ibu guru kurang memahami hal-hal tersebut. Untuk WA atau menghubungi Bapak Ibu guru jangan menggunakan kata-kata singkatan. Ya, misalkan tidak ya tulis tidak. Jangan TDK atau yang alay pakai TDX seperti itu. Jangan saya menggunakan kata-kata yang lebay atau alay seperti itu. Nanti kalau singkatan-singkatan seperti itu bisa Bapak Ibu guru menyalahartikan karena tidak tahu maksud dari tujuan kalian menggunakan singkatan itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian pahami terkait dengan waktu. Waktu saat kalian ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ya, tidak melakukan komunikasi pada saat awal sholat. Ya, misal sudah waktu duhur, kalian sudah mendengarkan kumandang adzan, kalian malah WA. Jangan, ya, kalian tentunya akan mengganggu waktu ibadahnya Bapak Ibu guru. Mending kalian juga ikut ibadah dulu, selesaikan ibadah kalian, baru kalian melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya, tidak melakukan komunikasi lebih dari jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu guru juga manusia biasa yang butuh istirahat. Ya, jadi tolong lakukan komunikasi sebelum jam 9 atau sebelum jam istirahat oleh manusia pada umumnya, seperti itu. Ya, jika kalian melakukan komunikasi di atas jam 21, otomatis akan mengganggu waktu istirahatnya dan tidak sopan menurut saya. Kemudian selanjutnya, isi pembicaraannya. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan, positif, dan berguna. Ya, selain menggunakan bahasa yang baik dan benar, kalian juga harus menggunakan kata-kata yang sopan. Gunakan salam, perkenalkan diri kalian, kelas kalian, dan maksud tujuannya. Kemudian tidak mengandung unsur pornografi dan porno aksi. Nah, sekarang kan banyak sekali stiker-stiker yang seperti itu. Jadi tolong jangan digunakan saat melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Tidak sopan. Kemudian tidak mempertentangkan suku, agama, ras antar golongan. Ya, saat berkomunikasi ya tujuan komunikasinya apa? Langsung to the point, tidak berbelit-belit, malah membahas suku, agama yang tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran dan tidak ada kaitannya dengan pembicaraan yang kalian tujukan, seperti itu. Kemudian tidak mengandung unsur bullying. Kalian mungkin iseng WA Pak Aris atau WA ke Pak Sangaji dengan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur bullying, nah itu tidak benar. Itu nanti ujungnya kalian dipanggil ke sekolah, dikasih pembinaan. Seperti itu jangan dilakukan ya. Gunakan, monggo silakan Pak Aris. Maaf. Untuk tata krama berkomunikasi ini juga harus kalian lakukan ketika berada di WhatsApp group. Ya. Oh iya, itu juga jangan dilupakan. Di WhatsApp group nanti kalian bersama teman-teman, Bapak Ibu guru dan juga wali kelas serta guru BK itu pada tahun kemarin kita mendapati beberapa guyonan-guyonan yang mungkin kurang tepat berada di grup KPM online. Ketika di grup KPM online, tolong digunakan untuk membahas mengenai
pembelajaran. Jangan sampai digunakan untuk guyon-guyon dan apalagi sampai memposting isi pembicaraannya itu apa yang sudah dijelaskan seperti Pak Sangaji, ada unsur pornografi, ada unsur bullying, apalagi sampai mempertentangkan unsur SARA seperti itu. Ya, jadi isi pembicaraannya juga harus sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sangaji tadi. Jangan sampai ada unsur pornografinya ataupun porno aksi. Kemudian ada juga dari unsur bullying dan mungkin membahas unsur SARA yang bisa memperkeruh grup ataupun memperkeruh keadaan di sistem pembelajaran. Dan bahkan mungkin kalau ada laporan bisa sampai kena ke kepolisian, kalian akan berurusan dengan hukum. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi tolong isi pembicaraannya yang positif. Ingat, jejak digital itu kejam ya Mas. Kalian memposting sesuatu di grup WhatsApp, ada yang tidak senang dengan kalian, bisa di screenshot, bisa jadi bukti sebagai laporan ke pihak yang berwajib dan mungkin akan melanggar undang-undang ITE ya. Sekarang undang-undang ITE itu tetap kejam. Kalian posting sesuatu, ada yang tidak terima, otomatis kalian dipenjarakan ya. Makanya tolong hati-hati dalam berkomunikasi di media sosial atau di WhatsApp pada khususnya. Dan selanjutnya bijak dalam berkomunikasi. Yang tadi sudah sempat kami bahas berdua ya Pak Aris, selain di WhatsApp group atau komunikasi secara via pribadi ke Bapak atau Ibu Guru, juga yang kami soroti saat ini, saat kalian memposting sesuatu baik di story WA ataupun medsos yang lainnya, tolong juga diperhatikan, jangan seenaknya sendiri, apalagi sampai mungkin bahasa kalongannya misuh ya Pak ya, misuh di media sosial. Lah itu tidak mencerminkan kalian sebagai peserta didik ya. Orang nanti yang tidak tahunya kalian adalah bagian dari SMK Negeri 4 Pekalongan, nanti akan ada citra buruk ya. Kalian tidak cuma membawa nama baik kalian, tapi juga membawa nama baik keluarga dan nama baik SMK Negeri 4 Pekalongan. Jadi tolong sebelum memposting sesuatu di media sosial, sebelum membuat story, kalian harus pikirkan terlebih dahulu. Mungkin Pak Aris bisa menambahkan? Baik, yang sering kami lihat, sering kami pantau itu status WA ya, keluh kesah kalian ataupun apa yang kalian rasakan sebagai jiwa muda yang bergejolak ya. Kalian memposting hal-hal yang sekiranya kurang patut bagi peserta didik untuk dilakukan. Contohnya misalkan di status WA seperti yang bisa dilihat ya di layar ini seperti itu. Nah itu kurang pantas dilakukan oleh peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan. Ataupun bagi kalian yang masih dalam jiwa-jiwa muda, masih istilahnya senang dengan main-main ataupun apa dalam pergaulan kalian, mungkin dalam istilahnya kelompok kalian, tidak usah kalian posting. Contohnya bareng-bareng sama teman-teman sedang melakukan kegiatan yang negatif ya, seperti yang ada di contoh ini. Ya jangan sampai ditiru. Naudzubillah, siswa SMK 4 jangan sampai ada yang seperti ini. Mabuk-mabukan kemudian kalian mempostingnya. Buat apa ya? Buat apa? Bagi kami ini sangat mencemarkan nama baik SMK Negeri 4. Walaupun di situ tidak ada nama atau kalian tidak menyebutkan kalian itu siswa dari SMK Negeri 4. Ya nggak ada gunanya Mas, nggak ya, untuk posting-posting hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tolong bijaklah dalam bersosial media ya. Mungkin sekarang juga banyak ungkapan-ungkapan yang menyebutkan bahwa jempolmu harimaumu. Betul. Ya, itu sebagai peringatan buat kalian untuk selalu berhati-hati. Pikirkan terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu. Ya, pertimbangkan bahwa kalian itu posisinya sebagai apa. Kalian sebagai calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan yang sebentar lagi akan menjadi peserta didik di SMK Negeri 4 Pekalongan. Saya harap bisa mengikuti aturan yang ada di SMK Negeri 4 Pekalongan dan mampu memahami materi pada kesempatan kali ini. Oke, anak-anakku semua, calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022, Pak Aris akan memberikan beberapa contoh komunikasi yang kurang baik, kurang sopan, dan komunikasi yang baik dan sopan
yang akan kita tampilkan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Bapak Aris atas tambahannya. Untuk seluruh calon peserta didik SMK Negeri 4 Pekalongan semua, tetap ikuti MPLS sampai akhir, kerjakan tugas-tugasnya, dan pada saatnya nanti setelah MPLS berakhir, kalian telah resmi menjadi bagian dari SMK Negeri 4 Pekalongan. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK 4 sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.